Jadi suku ini tinggalnya di dekat Irak sana. Menarik di suku ini. Suku ini ada orang tua sebagai senior, ya. Senior suku itu sangat tua, kaya pengalaman, tapi pada musim haji tahun itu dia tidak ikut pergi haji. Tokoh seniornya ini, ya, tidak ikut pergi haji. Nah, peranan itu digantikan oleh senior lain yang lebih muda, ya. Itulah yang menjadi syekhul qabilahnya, yang memimpin kabilah itu untuk pergi haji. Kemudian di suku itu kan kalau zaman sekarang tuh mirip-mirip dengan negara, Walaupun waktu itu mereka bukan negara. Di suku itu juga ada, kalau bahasa sekarang, panglima perangnya. Nah, panglima perangnya itu namanya Al-Musanna ibnu Harisa. Nah, pada waktu Rasulullah SAW itu bersama Abu Bakar Siddiq dan waktu itu mendatangi suku ini, Abu Bakar Siddiq bertanya, ini dari mana, gitu ya? Karena malam-malam gelap, jadi maka Abu Bakar bertanya. Begitu dijelaskan dari sini, Abu Bakar Siddiq langsung tahu dari mana dan siapa saja yang ada di suku itu. Karena Abu Bakar kan tahu semua sejarah dan sosiologi suku-suku Arab, makanya begitu disebut langsung tahu siapa-siapa yang ada di situ. Maka Abu Bakar berkata pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, ini suku sangat kuat. Maka Abu Bakar berkata pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, ini suku sangat kuat. Personilnya banyak, mereka terlatih perang, sangat kuat. Nah, di dalam suku ini ada ada tokoh muda yang gagah berani yang menjadi panglima perang mereka, namanya Al-Musanna ibnu Harisa. Dan pemimpin mereka juga ada, ya. Tetapi suku ini tidak mengambil keputusan kecuali secara kolektif dan secara bersama-sama, bukan satu-satu. Nah, kalau engkau bisa memikat mereka agar mereka tertarik pada Islam dan mereka pun siap menampung engkau, di suku ini sangat kuat. Nah, itu informasi yang diberikan oleh Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menawarkan Islam pada mereka dan juga meminta kesiapan mereka sekaligus. Jadi beliau saat mendatangi suku, poinnya itu dua: mendakwahkan Islam pada mereka dan meminta mereka kesiapan mereka untuk memberi perlindungan pada beliau. Begitu ditawarkan, yang berbicara salah seorang dari mereka, kata mereka, apa yang Anda sampaikan, wahai akhu Quraisy, wahai tokoh Quraisy, ya, maksudnya Rasulullah SAW, itu sangat menarik dan sangat bagus, ya. Tetapi keputusan menerima atau tidaknya kami itu bukan pada saya. Nah, yang berbicara itu adalah jubirnya suku itu, ya. Dia paling pandai berbicara, pandai berdiplomasi. Nah, dia mengatakan itu yang engkau tawarkan itu sangat bagus dan menarik, ya. Tapi keputusan bukan ada pada saya hanya menjuru bicarai saja. Ya. Keputusan ada pada pemimpin suku yang orangnya hadir juga di sini. Ya. Tetapi sebelum dia membuat keputusan, saya mau bertanya, kata jubirnya itu, kalau misalnya kami menerima tawaran Anda, gitu ya. Nah, adakah setelah engkau nanti meninggal dunia, kepemimpinan itu jatuh pada kami atau tidak? Nah, ini bargainingnya begitu. Rasulullah menjawab, kalau bab kepemimpinan itu Allah yang mengatur, saya tidak bisa tentukan. Nah, akhirnya orang itu mengatakan, ketahuilah wahai akhu Quraisy, ya, kami ini tinggal di kawasan begini-begini, kami telah terikat perjanjian dengan Persia bahwa antara kami dengan Persia tidak saling mengganggu, ya kan? Ada kontrak lah begitu dengan negara Persia. Nah, kalau kami terima tawaran Anda, berarti kami telah membatalkan kontrak kami dengan Persia. Dan itu artinya kami akan berhadapan dengan Persia, ada kemungkinannya. Dan kalau kami tampung Anda juga, kami akan berhadapan dengan Quraisy, yang bisa jadi Quraisy memobilisasi suku-suku lain untuk menghadapi kami. Sehingga kami terjepit di antara dua kekuatan besar. Walaupun kami orang-orang bisa diandalkan, tapi jumlah kami ya tidak mencukupi menghadapi
kekuatan besar itu. Nah, kalau Anda tidak memberikan Anda tidak memberikan hak kepemimpinan itu nanti setelah Anda sukses kepada kami, ini satu, kalau bahasa gampangnya, satu gambling yang terlalu berat, ya. Gambling keputusan politik, ya, yang berkonsekuensi perang yang sangat berat. Nah, itu jawaban juru bicaranya. Nah, tapi keputusan pada Syekhul Qabilah yang ada di situ, ya. Akhirnya kata Syekhul Qabilah setelah mendengarkan juru bicaranya tadi, dia mengatakan, ya seperti yang sampaikan juru bicara kami, ya, kami bisa menerima tapi dengan syarat, kepemimpinan pasca Anda nanti ada pada kami. Nah, karena seperti itulah jawabannya, maka ya Rasulullah SAW tidak bisa menerima, karena kepemimpinan pasca Rasulullah itu kan bukan Rasulullah yang mengatur, itu Allah SWT yang akan mengatur. Maka beliau tidak mau terikat perjanjian seperti itu. Sementara Al-Musanna bin Haritsah, tokoh mudanya yang panglima perangnya ini, dia memang tidak punya hak untuk berbicara, dia hanya mendengarkan saja. Nah, setelah musim haji selesai, suku ini pulang ke kaumnya dan menceritakan tentang peristiwa itu kepada senior mereka yang tidak ikut pergi haji. Begitu mendengar cerita itu, senior ini menyesal dengan sangat luar biasa, menyayangkan dan menyalahkan sukunya dengan mengatakan, waduh, kalian ini bagaimana, ya kan? Ibarat orang memasang jaring untuk menangkap. Ibarat orang menangkap jaring untuk menangkap burung. Setelah burung itu tertangkap, burung itu dilepaskan lagi. Bagaimana sih cara berpikir kalian? Itu kata seniornya. Nah, karena disalahkan begitu, mereka bertanya kepada senior ini, memang kenapa, katanya? Memang apa salah keputusan kami? Nah, akhirnya senior itu mengatakan, ya, jadi kita ini mewarisi satu pesan atau wasiat dari nenek moyang kita. Kita mewarisi pesan atau wasiat nenek moyang kita turun-temurun, yang isi pesannya, kalau ditawari oleh orang mengaku sebagai nabi dan rasul dari keturunan Nabi Ismail, yang mengaku sebagai nabi dan rasul, tawaran apapun agar tawaran itu kita terima, kita terima. Nah, kalian sudah ditawari, ketemu orangnya. Saya yakin betul orang itu adalah yang dimaksud oleh pesan dan wasiat nenek moyang kita. Nah, kalian sudah datangi, sudah ketemu, sudah ditawari, tetapi ya ibarat burung sudah ketangkap, kalian lepaskan burung itu. Intinya mereka dipersalahkan oleh seniornya dan akhirnya semua mereka menyesal. Terus bagaimana solusinya? Ya tidak mungkin, kata orang seniornya itu. Ya kalau mau ketemu lagi tahun depan musim haji, tapi kemungkinan besar dia sudah ditangkap oleh suku lain. Nah, perbincangan inilah yang didengar dengan seksama oleh orang yang panglima perangnya namanya Al-Musanna. Didengarkan betul, makanya akhirnya Al-Musanna bin Haritsah masuk Islam tidak lama setelah peristiwa itu, dan tidak lama setelah itu ya mereka Rasulullah SAW memenangkan peperangan demi peperangan karena beliau sudah hijrah di Madinah, ya. Dan pada saat mereka menyatakan masuk Islam dan ingin menemui Rasulullah sudah wafat. Karenanya Al-Musanna bin Haritsah yang kemudian menjadi pemimpin mereka itu akhirnya menghabiskan sisa umurnya untuk terus berperang menghadapi Persia, karena mereka menolak dulu tuh gara-gara ikatan perjanjian dengan Persia. Jadi begitu ikatan perjanjian habis, udah dia tanpa dibiayai oleh Rasulullah SAW, tanpa dibiayai oleh Abu Bakar Siddiq, ya, sebagai khalifahnya Rasulullah SAW, itu tanpa dibiayai oleh Umar bin Khattab sebagai khalifahnya Abu Bakar Siddiq, terus ya berperang menghadapi Persia. Kira-kira gitu logikanya Al-Musanna bin Haritsah dan suku-sukunya itu adalah kita tebus kesalahan kita pada saat ditaruh Rasulullah dulu dengan cara mengukir prestasi yang terbaik, yaitu dengan memerangi Persia. Itu diantara sikap suku, ya. Itu menarik tuh cerita tentang ini, ya. Walaupun mereka tidak masuk Islam, tapi akhirnya begitu ceritanya.
Oke, itu beliau berdakwah dengan sikap yang beragam dari suku-suku Arab yang ada di Mina pada waktu itu. Sampai akhirnya seperti dikatakan oleh Imam Al-Iraqi di sini, hatta ata Allahu lil ansari fastabaqu lil khairi bi ikhtiyari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya, suku demi suku datangi Rasulullah SAW sehingga beliau sampailah di tempat berkumpulnya atau tendanya orang-orang Yasrib. Orang-orang Yasrib, waktu itu namanya masih Yasrib, ya. Nah, beliau datangi mereka seperti biasa, Abu Bakar Siddiq yang mendampingi untuk memberitahu kepada Rasulullah tentang siapa mereka ini, ya, tentang siapa mereka ini. Akhirnya Rasul menyampaikan dakwah Islam pada mereka dan menawarkan atau meminta pada mereka kesiapan mereka untuk menampung Rasulullah SAW kalau beliau harus berkeputusan bergabung dengan mereka. Waktu itu ada 6 orang, mereka menyatakan masuk Islam. Laki Yasitan Ausamanian, beliau bertemu dengan 6 orang atau 8 orang. Terus mereka pada saat ditawar Rasulullah, mereka saling pandang bersama mereka, saling memandang, lalu mereka menundukkan tanda oke begitu. Apa yang terjadi pada mereka? Jadi orang Yasrib itu orang-orang bertetangga dengan Yahudi. Orang bertetangga dengan Yahudi, ya, bergaul rapat dengan mereka, bergaul dekat dengan mereka. Nah, Yahudi ini sering bercerita kepada orang-orang Yasrib bahwa Nabi akhir zaman itu akan muncul dari kalangan mereka. Menurut hitungan dan kalkulasi mereka, waktunya sudah tiba. Jadi tidak lama lagi Nabi akhir zaman itu akan muncul dari golongan mereka untuk memimpin mereka, memimpin orang-orang Yahudi. Nah, kalau Nabi akhir zaman itu sudah muncul dan memimpin mereka, maka mereka akan menghabisi mereka Yahudi ini di bawah pimpinan Nabi akhir zaman itu, versi mereka nih, ya, akan menghabisi suku-suku dan bangsa-bangsa lain untuk tunduk kepada mereka. Nah, ini cerita begini terus menerus diceritakan oleh Yahudi kepada orang Yasrib sehingga mereka sampai hafal tentang cerita itu. Maka begitu mereka bertemu Rasulullah SAW, mereka saling pandang lalu menunduk tadi, yang maknanya adalah inilah sosok Nabi yang diceritakan oleh orang Yahudi itu. Inilah sosok Nabi yang diceritakan oleh Yahudi itu. Karena itu mari kita beriman kepada dia sebelum kedahuluan Yahudi. Ini logikanya yang Yasrib waktu beriman, ya. Mari kita beriman pada dia sebelum kedahuluan atau sebelum diambil oleh Yahudi. Dan siapa tahu, kata mereka, siapa tahu di bawah pimpinan Nabi ini suku kita, suku Yasrib yang selalu berperang dan berpecah akan menjadi bersatu. Nah, inilah akhirnya mereka beriman, ya, kepada Rasulullah SAW. Dan digambarkan di sini, ya, oleh Imam Al-Iraqi, fayuslimul wahidu minhum yuslimu bihi jami'u ali faruhimu. Jadi mereka setelah beriman pulang dan mereka langsung mendakwai, ya. Di sini digambarkan fa'amanu, ya. Fa'amanu billahi tsumma raja'u liqaumihim yad'unahum fasami'u, ya. Jadi begitu pulang mereka langsung masing-masing 6 orang itu menyebarluaskan dakwah Islam di lingkungannya, di keluarganya, sehingga yang terjadi adalah hatta fasal Islam, karena semuanya aktif, ya, seperti bergerilya begitu. Masing-masing mereka itu bergerilya untuk menyampaikan dakwah Islam kepada anggota keluarga dan kerabat-kerabatnya. Ya, tidak berselang lama Islam telah menyebar di Yasrib. Ini untuk aktivitas gerakan mereka, ya, Sedangkan hubungan mereka dengan Rasulullah SAW digambarkan di sini. Summa qadima fi qabilin minhum wa mimman aslama. Digambarkan oleh Al-Iraqi di sini, ya. Summa qadima fi qabilin minhum wa mimman aslama li bai'atin diful ladina salafu ka bai'atin nisa'i tsumman sarafu. Tahun depannya sesuai dengan kesepakatan mereka dengan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menemui Rasulullah lagi yang hadir 2 kali lipat. Jadi tepatnya waktu yang pertama kan 6 orang.
Di tahun depannya dari 6 orang itu yang berangkat 5 orang. Dari 6 orang itu yang berangkat haji 5 orang, 1 tidak pergi haji, dan ditambah 7 orang. Ditambah 7 orang sehingga totalnya 12 orang. Totalnya 12 orang dan mereka menemui Rasulullah SAW di Aqabah, ya, di Aqabah tempat melempar jumroh atau di salah satu bukit kecil yang ada di sana. Aqabah itu maknanya bukit kecil ya. Tapi lokasi tempat melempar jumroh untuk melakukan baiat, yang kemudian dikenal dengan istilah baiatun nisa. Dikenal dengan istilah baiatun nisa. Walaupun yang berbaiat laki-laki semua, tapi di kemudian hari poin baiatnya itu dikenal dengan istilah baiatun nisa. Baiatun nisa, yaitu seperti digambarkan oleh Allah SWT di surat Al-Mumtahanah ya. Surat Al-Mumtahanah ayat 12. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yusyrikna billahi syai'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahun wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihin wa la ya'sinaka fi ma'ruf fa bayyi'hunna wastaghfir lahunallah innallaha ghafurur rahim." Nah, jadi poin-poin baiatnya itu walaupun mereka laki-laki, tapi sekali lagi istilah baiatun nisa itu dikenal kemudian hari. Di kemudian hari setelah Allah menurunkan ternyata konten baiat mereka oleh Allah di surat Al-Mumtahanah atau di Quran diposisikan pada saat bercerita tentang baiat kaum perempuan, maka dikenal namanya baiatun nisa. Oke ya. Summa ata min qabilin sab'una wa nayyibun fabaya'u yukhfuna. Kemudian pada tahun depannya lagi yang datang untuk menemui Rasulullah SAW bukan 12 tapi 72 menurut satu riwayat, 72 laki-laki dan 3 perempuan. Dan 3 perempuan, lalu mereka membaiat Rasulullah SAW yang dikenal dengan istilah baiatun nusrah. Dikenal dengan istilah apa? Baiatun nusrah. Bai'atu an-nusrati ya. Baiat untuk siap membela ya. Baiat untuk siap membela dan memenangkan Rasulullah SAW. Nah, baiat untuk siap membela dan memenangkan Rasulullah SAW. Nah, baiat ini terjadi antara mereka dengan Rasulullah SAW dan membela Rasulullah. Karenanya oleh Imam Al-Raqi dikatakan jaza'u man baya'a fiha al-jannatu ya. Balasan kepada mereka membaiat Rasulullah dalam baiat itu adalah surga. Ya, oke. Ini ceritanya ya, ini cerita apa namanya? Cerita sirahnya. Saat beliau menemui suku-suku itu, poin yang beliau sampaikan 2 ya. Garis besarnya itu poinnya 2. Yang pertama adalah ya beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, untuk masuk Islam, tentu beliau memperkenalkan diri dong. Saya ini oleh Allah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, karenanya saya minta kalian menyatakan masuk Islam. Yang kedua, saya sudah menjalankan tugas sebagai Nabi dan Rasul di Quraisy. Ya. Tetapi Quraisy sekarang itu tidak memberikan ruang kepada saya untuk bergerak menyampaikan risalah Rabbi. Untuk dengan bahasa lain tidak memberikan ruang kepada saya untuk menjalankan tugas saya sebagai Nabi dan Rasul. Nah, apakah kira-kira kalau bahasa sekarangnya nih, kira-kira Bapak Ibu ya, itu di samping masuk Islam mau menampung saya agar saya bisa secara leluasa menjalankan tugas saya sebagai Nabi dan Rasul. Nah, kalimat menampung ini orang Arab tuh paham konsekuensinya. Artinya kan Rasulullah itu orang suku, anak Quraisy, anak Mekah. Kalau sampai ditampung oleh suku lain, artinya yang menampung itu berkonsekuensi berhadapan dengan Quraisy, gitu loh. Ya kan? Nah, Quraisy ini kan pemimpin Arab. Quraisy bisa memobilisasi suku-suku lain untuk menghadapi suku yang menampung Rasulullah SAW. Nah, karenanya walaupun kalimatnya tawaran, mereka langsung paham konsekuensinya.
paham konsekuensinya dan berbicara sampai ke tingkat tawar-menawar. Nah, itu kisah sukunya Musanna dan yang lainnya tuh begitu. Nah, yang lainnya kan yang langsung nolak kita tidak tahu yang berjalan di pikiran mereka kira-kira seperti apa. Tapi ya tidak lebih dari seperti yang terjadi pada sukunya Al-Musanna bin Haritsah. Adapun Al-Musanna bin Haritsah, sukunya tadi kenapa nyinggung-nyinggung Quraisy? Karena tempat tinggal mereka berhadapan langsung dengan Persia. Dan antara mereka dengan Persia itu terjadi perjanjian. Nah, kalau tiba-tiba suku yang terikat perjanjian dengan Persia itu ternyata menampung orang baru, dan orang baru itu menyampaikan misi dakwah, ini bisa sangat menyinggung Persia. Persia bisa tersinggung. Kalau Persia tersinggung lalu membatalkan perjanjian dan menyerang suku ini, urusannya jadi berat. Karena Persia itu negara adidaya yang jumlah pasukannya itu bukan 70 lagi tapi ribuan. Nah, ini serius ini dampaknya. Untuk itulah, jadi kalkulasi mereka itu secara lahiriah, secara sosial politik tidak salah kalkulasinya. Tidak salah. Nah, yang dipersalahkan oleh senior tadi adalah, udahlah jangan mikir kalkulasi itu. Ini Nabi dan Rasul. Nabi Rasul akhir zaman ini, ya kan? Nah, begitu. Ini ya kira-kira paham konsekuensi lah. Kayak kita ini sekarang ngajak orang untuk bergabung tuh ya, walaupun kita baru bicara sedikit, orang udah paham konsekuensinya gitu kan. Ya kira-kira begitu, karena ada kelaziman yang sudah terjadi sehingga tahu mereka. Wallahu a'lam ya. Oke, kalau begitu kita tutup dengan doa penutup majelis dan surat al-asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.